Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammad wa nuri qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para da'i, para lora wa khusus bidikri Kiai Haji Abdul Khalik selaku pimpinan daripada yayasan apa ini? Tamaddun Al-Islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam dakwahnya, diberikan istiqamah sehingga benar-benar menjadi sabab untuk mendapatkan ridha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin hadirat, para wali santri, santriwan, santriwati, semuanya yang hadir pada malam hari ini, semoga kehadiran panjenengan semuanya menjadi salah satu sebab juga bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah. Mantara moga sedaja sahadir sesaper toju kabit gela ya. Allah Ta'ala takdirkan duduknya bernilai pahala dan menjadi sebab untuk dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan para santri santriwan semuanya yang sedang menuntut ilmu atau usai di wisudawan menjadi wisudawan atau wisudawati, semoga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang juga menjadi sebab cinta Nabi Muhammad kepada mereka semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di siang hari ini menjelang sore Allah Ta'ala takdirkan kita semua untuk kumpul di tempat ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiah. Tidak lain tidak bukan kumpulnya kita di dalam majelis ini selain untuk menghadiri wisuda, maka kita juga merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tanda untuk kita menjadi seseorang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dijadikan salah satu sebab untuk kita bisa melampiaskan syukur kita kepada Allah karena wujudnya bulan Maulid ini. Amar kenapa hadirin?
Bulan Maulud panekah adalah bulan paling moljah pentingaki sareng bulan-bulan sebadah etunya panekah. Mulai dari Syawal, Ramadan, Sya'ban, Rajab, semuanya ketika dibandingkan dengan bulan Maulid, maka bulan Maulid ini adalah bulan yang paling mulia bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada seseorang yang dilahirkan di dalam bulan Maulid itu, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad yang dilahirkan di dalam bulan Maulid ini, maka bulan-bulan yang lainnya gak jadi sempurna. Sobung moljana, sobung sampurnana, ketika semuanya itu tidak bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Rajab menjadi mulia karena di dalamnya ada Isra dan Mi'raj. Siapa yang diisrakan, siapa yang dimi'rajkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bulan mulia, betul. Amar ke bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Turun keserah Al-Qur'an neka turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya daripada bulan menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Begitu juga hari, bulan, sampai seluruh kota yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Contoh satu kota yang dulu tidak dikenal bahkan terpencil, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Dulu adalah satu kota yang paling terpencil, ada di pelosok. Karena sebab di dalamnya ada Nabi Muhammad, maka sampai sekarang pun Madinah merupakan tempat yang paling dituju oleh umat manusia. Bahkan tempat sepaling rameh pengunjungah yaitu Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga Mekah. Semuanya karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya perlu bagi kita hadirin untuk merayakan kelahirannya, untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika fal yafrahu." Katakan hai Muhammad, dengan fadl dari Allah, pemberian dari Allah, dan rahmat dari Allah, perintahkan umat manusia untuk berbahagia. Maka ulama-ulama mengajarkan kepada kita untuk merayakan Maulid Nabi. Merayakan Maulid Nabi dalam rangka berbahagia. Kenapa? Karena dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah hadirin yang dimuliakan Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita ini adalah manusia paling hina. Paling bejatnya makhluk Allah Ta'ala ini manusia, jika tanpa ilmu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Contoh hadirin, Bu, dulu perempuan itu adalah manusia yang paling dikucilkan, paling dihinakan, gak ada harganya. Bahkan perempuan itu sampai para bapak zaman dulu, kalau mereka mempunyai anak perempuan, lebih baik dikubur hidup-hidup. Perempuan hina.
Sampai-sampai ketika para perempuan, para istri itu haid, maaf tak langkong, haid, datang darah bulan, tiap bulan, maka perempuan-perempuan itu dihinakan, tidak diperkenankan untuk tinggal di rumahnya. Jadi sedia akin compok model katakan deng, beda perengah, beda gelesah, beda sendong keangkuingakan, khusus untuk para istri yang sedang haid. Menabi asarena loy parengaki asaren beda compong sarang potrana sarang suaminya dah boleh. Kenapa? Hina. Maka disediakan kandang seperti itu. Perempuan hina hadirin. Bahkan perempuan itu boleh dijual belikan zaman dulu. Tapi setelah wujudnya Nabi Muhammad SAW, maka perempuan itu menjadi mulia. Memberi contoh Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah datang bulan, kemudian meminum satu air yang ada di dalam gelas, kemudian bekasnya diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga perempuan ini derajatnya menjadi tinggi, sampai perempuan ini dijaga sepenjagaan yang sangat optimal hadirin. Di dalam Islam orang bini diharamkan menabi keluar dari compong bitibian tanpa mahram hadirin. Wajib ada orang yang menemaninya daripada mahramnya, baik perempuan ataupun laki-laki. Dimuliakan sampai para perempuan itu hadirin, ya, auratnya jami'u badanihi, seluruh daripada anggota tubuhnya menjadi aurat, gak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, ya, harus ditutup semuanya. Kenapa? Dimuliakan. Ketika mereka menjadi istri pun, ketika mereka menjadi istri oleh Islam melalui Nabi Muhammad, perempuan tetap dimuliakan. Dengan cara apa? Para istri tidak mempunyai tugas apa-apa di dalam rumah tangganya. Para istri itu lo keduan tugas keangkui nyapoh, keangkui ngepel, keangkui bakombe. Neka beni tugas orang bini. Tapi tugasnya para suami, Bu. Pancenengan miakelak, Bu. Baru sadar pancenengan ketipu sarang rajana pancenengan. Bu, pancenengan kalau akaduan tugas penapa? Kursitung tugas pancenengan ketika pancenengan jadi bini, istri daripada seorang lelaki, tugasnya cuma satu, yaitu melayani suami di atas ranjangnya. Dah gelek. Memang jarang, Bu, kiai-kiai yang nyampaikan begini, khawatir pulang sama istrinya dikasih sapu pakon nyapoh. Ya. Jadi saking dimuliakannya seorang perempuan itu sama Nabi SAW, sampai ketika menjadi istri pun dijaga sama Nabi Muhammad. Oh, ketika menjadi seorang perempuan, makanya kalau di dalam hadis katanya pancenengan da kiai na pancenengan ki, dalam hadis sobung ceritana Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an atau hadis senabi Muhammad ada bu sapa orang selok gelem nyapoh, sapa orang bini lo gelem po nyapo, lo gelem bakomba malun, dilaknat. Gak ada, tidak ada. Yang ada cuma satu, ketika seorang perempuan itu, ya, ketika seorang perempuan dipanggil suaminya ke atas ranjang, kemudian dia menolak, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tusbih, sampai pagi hari. Itu ada. Berkat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu-ibunya seneng, bapak-bapaknya nyeroteng ke saya. Ya, ria lo sara nyare penceramah re kiai regara. Palang mulai pakon bekombe pakon nyapo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Ini jasanya Nabi Muhammad kepada perempuan. Loh, hak ini bukan bercanda hadirat. Bahwasanya perempuan itu memang kewajibannya ketika menjadi istri cuman melayani suami di atas ranjang. Gak dosa kalau perempuan disuruh nyapu, jaga sapoin tibi, lo dosa. Milo amat sale masak tibi kak, lo dosa. Gak ada hadisnya ya. Yang ada itu cuman kalau tidak melayani suami di atas ranjang baru dilaknat mulai malam itu sampai pagi atau sampai melayani suaminya. Bahkan hadirin hadirat rahimakumullah, panjenengan bade boleh situng seketipu sifatnya tertipu ya. Menyusui anak itu hukumnya tidak wajib. Kalau seorang istri bilang ke suaminya, kak abdina lo poron nyosoen, carikan istri baru untuk menyusui. Dada. Ya, karena zaman dulu kalau misalkan dia itu punya anak, orang Arab zaman dulu lebih memilih anaknya itu tidak disusukan kepada istrinya, Pak. Tujuannya apa? Biar apa ya, tubuh seorang istri itu tetap seperti sebelum menikah, jadi masih bagus. Makanya panjenengan mau nengali rajana panjenengan betena jan berkelemberan ya, jatah kerja panjenengan agaduan potra pakon nyosoen ki pakon bekombe ki pakonnya. Orang Arab zaman dulu enggak seperti itu. Mereka benar-benar menjaga, bahkan sampai perihal menyusui saja ngongkos orang, Pak. Beb, gak ada beb yang bisa, yang mau untuk terima ongkos menyusui anak. Ya itu tadi, nikah lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu gela sekarang nyerotang boleh gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya mohon maaf Ustadz, saya gak mau ceramah serius-serius ini karena saya lihat wajahnya sudah lesoh kebi ini. Ya, saya saja sudah datang mulai ba'da duhur ini sampai sekarang. Tak hitung-hitung sudah 3 jam saya duduk di belakang sana. Ya, lo noro imtihan putrana kula noro imtihanan. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Jasa Nabi Muhammad sampai apa? Seorang perempuan itu dimuliakan seperti itu, Bu. Dimuliakan oleh Nabi Muhammad sampai maaf, seorang istri boleh minta ongkos. Kak, gelek nyapoh saare telo kalih. Sesapoan 20.000. 20.000 ping telok Kak berarti sebitan. Oh, beda boleh Kak, ki bakomba. Sekelampi 10.000, kelampina bang beda talut 30.000 sebitak tambah 30 sangang po. Ki tambah masak Kak. Masak saya kata ibu. Berarti 100 berapa? 130.000 tambah lagi Kak. Tadi saya masih nyusuin, masih ngepel, masih ini masih itu, total 200.000 Kak. Kalau gak bayar seorang suami hukumnya dosa ya Bu. Nanti panjenengan Peleman ya, mulai nanti sudah gak perlunya nyapu. Panjenengan Peleman langsung panjenengan mandi deer tedung lho nek melok rengkesin tibi ya, gak dosa. Itu ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan para perempuan sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka para perempuan sifatnya masih seperti budak. Mereka hina, bahkan ketika mens tadi saya ceritakan tempatnya beda, makannya beda, tidurnya beda, gak boleh kumpul sama anaknya. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu, mulai nanti ya saya pesan pulang sudah gak pakai nyapu-nyapu lagi.
Lakene panjenengan Sleman langsung culuin posapo. Kotor kak. Ya, wak bekombe miki ebe kak. Kombe kak. Itu tidak dosa. Tapi Bu, tapi tenang Pak, kula sareng panjenengan kepada Pak Delakeng Pak lo kira gelem kalah Pak. Ya Pak ya. Ya, peburung Pak, peburung sengamba kula daya embong gila Pak. Karena bapak-bapak tadi bilang yamba daki embong. Tapi Bu, boleh hal yang seperti itu dikerjakan semuanya. Tapi perlu kita ketahui bahwa seorang perempuan tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum mendapatkan ridho seorang suami. Jadi berhubung panjenengan mau masuk ke dalam surga, tiketnya adalah ridho seorang suami, kebayaki kopi kelampina kotor kombe. Hah? Betul dah Pak? Jangan khawatir Pak, saya sareng panjenengan kepada lakeng Pak. Ya, nggak mungkin mau kah? Ceramah seperti ini Pak, kalau nggak saya jawab di belakangan seperti ini, istri saya pun deki nyuluin posapo ke saya Pak. Salalah ceramah ki soromonya poroma. Ya Bu, itu kata Nabi SAW, boleh seorang istri minta ongkos, gak dosa. Gak mau nyapu, gak dosa. Suaminya suruh nyapu, boleh, gak dosa. Tapi ingat, ridhonya seorang suami itu menjadi sebab seorang perempuan itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, lau umirtu li ayasjuda ahadan li ahadin la amartu zaujatah ayasjuda li zaujiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan aku ini diperbolehkan untuk memerintah seseorang kepada seseorang, manusia boleh untuk sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan para istri untuk sujud setiap hari kepada suaminya. Nah, ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana ilmu seperti ini ketika dibina, ketika dihidupkan di dalam satu rumah tangga, maka rumah tangganya akan lahir yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa begitu? Paham haknya masing-masing. Yang laki gak akan berbuat semena-mena, lo dididik nokol, dididik nyoro, dididik abentak kebini, gak akan seperti itu. Kenapa? Sadar kalau pekerjaan itu bukan kewajiban bagi istri. Seorang istri juga begitu, mengerjakan pekerjaan rumah tangganya meskipun lesoh sampai kesake misalkan, maka yang seperti itu tetap dia ikhlas. Kenapa? Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa yang mengajarkan seperti ini hadirin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya kita dianjurkan untuk berbahagia merayakan Maulid Nabi. Tapi kita tidak akan pernah berbahagia akan kelahiran Nabi Muhammad, akan wujudnya Nabi Muhammad biasa baik saat kita tidak kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mon panjenengan lo seberapa kenal ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakun hadirin keadaan kula sareng panjenengan saare maksiat, deku abajang, tu malam lo abajang. Are mangken nutup aurat, begitu compok geromo buka kepi kodu suap lesoh. Keluar dari dalam rumahnya ke depan terasnya sudah pakai kemben. Kenapa? Tak kenal kepada Nabi Muhammad, sehingga kesehariannya tidak bisa mengikuti apa yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan siapa orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW,
maka kesehariannya akan banyak meniru Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya sama ibu-ibu dan bapak-bapak, jawab yang keras. Cinta sama Nabi Muhammad atau tidak? Cinta atau tidak kepada Nabi Muhammad? Cinta atau tidak? Kalau cinta, contoh kesehariannya Nabi Muhammad, praktekkan di dalam keseharian. Oh, Nabi Muhammad makannya pakai tangan kanan, pakai tangan kanan. Nabi Muhammad gak makan sebelum lapar, maka makannya nunggu lapar dulu baru makan. Sebelum kenyang berhenti makannya, Nabi berhenti. Nabi baca doa setiap makannya, tidurnya baca doa menghadap kiblat. Kemudian bagian bawahnya menghadap, bagian kanan bawahnya ada di bawah. Kemudian menghadap kiblat wajahnya. Itu ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad. Kesehariannya, sunnah-sunnahnya Nabi semuanya dikerjakan. Ini bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Pak, saya mau cerita, ada satu orang Habib namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir paneka sengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ini saking cintanya kepada Nabi Muhammad, misal masuk ke dalam jeding pakai tangan kaki kanan, terlanjur pakai kaki kanan, maka beliau keluar lagi, masuk lagi dengan kaki kiri. Saking pedulinya kepada sunnah Nabi. Kalau misalkan mau apa saja, tidak menjalankan sunnah Nabi, mau pakai baju, Nabi menganjurkan mana kelampian, dahulukan bagian kanannya, saya memasuk tangan kanan dulu. Begitu keliru yang kiri dulu, langsung dilepas lagi, dimasukkan yang tangan kanannya. Sampai akhirnya beliau manal menggapai satu kedudukan yang tinggi, menjadi seorang aulia daripada waliullah yang karena sebab memperhatikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Panjenengan kilo bisa ngelakuake kehadirin amar ke panjenengan korang cintanah ke Nabi Muhammad, setengah-setengah cintanya kurang. Ini karena sebab setengah-setengah juga kenalnya kepada Nabi Muhammad. Dikatakan al-mahabbatu samratul ma'rifah. Cinta itu lahir karena sebab saling kenal. Ketika sudah semakin kenal, maka akan semakin cinta. Semakin kenal, semakin cinta. Semakin kenal, semakin cinta. Contoh suami istri. Suami istri meskipun tidak saling kenal, ketika sudah menikah, hari pertama dia lewati, hari kedua dia lewati, semakin kenal, semakin kenal, semakin kenal, akhirnya semakin cinta kepada istrinya. Sampai seorang suami kerja tanpa lelah, kehujanan, kepanasan. Kenapa? Karena untuk istri tercintanya. Seorang ibu juga begitu, karena sudah cinta kepada anaknya, berkorban untuk anaknya. Ketika anaknya sakit, makelem semalam lo bisa tidur, amar kenapa putrana sakit. Sampai wahai Allah, sembuhkan anak saya, biarkan saya saja yang sakit. Ada seorang ibu yang berdoa begitu. Kenapa? Saking cintanya kepada putra dan putrinya. Begitu juga kita kepada Nabi Muhammad. Karena kita tidak seberapa kenal kepada Nabi Muhammad, kadar cintanya kita masih setengah-setengah. Seperti salah seorang sahabat perempuan, Nusaibah Al-Ansariyah, yang ketika Nabi Muhammad pulang perang, hadirin rombongan, begitu pulang perang, Nusaibah Al-Ansariyah ini lari kepada rombongan Nabi Muhammad sambil dikatakan sama sahabat, sahabat Nusaibah, suamimu meninggal dunia, gak peduli. Anakmu meninggal dunia, gak peduli. Aina Rasulullah, mana Nabi Muhammad?
Mana Nabi Muhammad? Arini Rasulullah. Perlihatkan kepada aku wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah cinta hadirin. Lo peduli dah ke lakina, lo peduli dah ke putrana. Sampai dikabarkan ayahmu meninggal dunia, wahai Nusaibah. Saya agak peduli. Arini wajah Rasulillah. Tampakkan kepada aku wajah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada di belakang. Terobos rombongan, terobos. Begitu sampai kepada Nabi Muhammad, ada di depan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Perempuan ini sampai mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya dikasih kabar bapak saya mati, saudara laki-laki saya mati, suami saya mati, anak saya mati, musibah demi musibah sampai ke telinga saya tadi ya Rasulullah. Tapi setelah aku memandang wajahmu ya Rasulullah, sedihku, susahku hilang seketika. Karena sebab yang dilihat adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Lebih penting Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan sama Nabi SAW, siapa orangnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia mencintai Nabi Muhammad, lebih cinta kepada Nabi Muhammad min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Nabi Umar, pon saya delakar cinta ke saya wahai Umar, maka kamu harus lebih cinta kepada saya dibandingkan orang tuamu, anakmu, bahkan siapapun yang ada di sekitarmu wahai Umar. Sehingga orang yang mencintai Nabi Muhammad itu karena sebab dia kenal semakin dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya diadakan maulid ini hadirin. Diadakan maulid mari panjenengan jan cinta ke Nabi Muhammad. Amar kemon panjenengan ampun cinta ke Nabi Muhammad, insyaallah benarna bakal nero tingkah laku akhlak karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ulama dikumpulkan, diadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan syaraful anam, dibacakan fahtazal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Hadirin, hal seperti ini sengaja diperdengarkan kepada kita semua hanya untuk agar kita itu semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad saat lahirnya fahtazal arsyu, arsnya Allah Ta'ala itu bergoncang, arsyillah bergoncang. Fahtazal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Makhluk yang bernama kursi ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara. Sampai bulan, bintang, langit semuanya menjadi terang di malam kelahiran Nabi Muhammad karena sebab lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sengaja diajarkan agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu sebab kemudian kita menjadi cinta kepada Nabi Muhammad saat kita itu benar-benar mengenal Nabi Muhammad semakin dalam. Salah satunya ketika sudah mahalul qiyam disampaikan bahwa bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadirin dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu punya wajah luar biasa. Jadi kalau misalkan masih belum ketemu Nabi Muhammad, itu kemungkin karena kadar kecintaannya itu masih tidak seberapa sehingga Nabi Muhammad tidak datang kepadanya. Hadirin. Kata Nabi SAW, man ra'ani faqad ra'ani haqqo. Siapa orang yang melihat aku di dalam tidurnya, maka dia telah bagaikan melihat aku sungguhan.
Makanya orang-orang dulu itu menambah cintanya kepada Nabi Muhammad untuk ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Semoga kita semua ditakdir bisa ketemu Nabi Muhammad. Itu tadi tiba diceritakan lagi. Saya sampaikan tiba ini hadirin, mari panjenengan mon hadir adibeen maca syaraful anam panjenengan bisa arasaakin. Walam tazalu mu'tara anwa'an min fakhrihi wa fadlih ila nihayati tamami hamlih falamma ishtadda bi'atalku bi'idni rabbihil khalaq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami mahallul qiyam. Ya, itu dibaca. Kenapa begitu? Menceritakan walam tazal ummuhu tara anwa'an. Ibunya saat melahirkan Nabi Muhammad tidak merasakan sedikit pun sakit hadirin. Kabit ngandung bulan pertama sampai malam kelahirannya, ibunda Nabi Muhammad tidak pernah merasakan sakit. Lam tajid minhu alaman wala ilala. Sedikit pun gak pernah merasakan sakit. Beda dengan ibu-ibu yang kalau mengandung maka macam-macam. Ya, ada yang namanya bau. Ya bu, kun ngandung bau sampai kadang muntah-muntah, sakit, gak bisa gerak dari ranjangnya. Kalau misalkan ada yang namanya istilah ngidam, ya, ngidam, nekua, ceteka, orang butak, ya, bingung suaminya, macem-macem nuntutnya. Ada yang ngidam minta nyior setrek, bingung lagi nah hadirin. Tapi Nabi Muhammad saat berada di dalam kandungan ibunda Nabi sedikit pun tidak menyiksa ibunya, gak pernah sakit sedikit pun. Sampai proses kelahirannya pun Nabi Muhammad memberikan keringanan kepada ibunda Aminah. Sampai hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW di saat kelahirannya dikatakan sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Nabi lahir dalam keadaan sujud, syakiran, dalam keadaan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agar semakin cinta, mulai dari sejak lahirnya Nabi Muhammad ditunjukkan kemuliaan-kemuliaannya sampai Nabi Muhammad dewasa, sampai Nabi Muhammad wafat. Allah Ta'ala berikan keistimewaan. Hadirin, kita punya Nabi ini, Nabi yang paling luar biasa. Gak akan ada satupun manusia yang bisa sama dengan Nabi Muhammad. Sama, mirip saja gak bisa hadirin. Makanya sampai dikatakan faqan nabi yinafi khalqin wa fi khuluqin walam yudanu fi ilmin wa fi karami maula iman. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad mengungguli semua nabi. Tetimun pada nabi hadirin pentingana kelaban ummatah kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu perbandingannya dengan anbiya. Adam ketampanannya diadu dengan umatnya, Adam paling tampan. Mulai Idris, Nuh, Saleh dibandingkan dengan umatnya, maka Nabi tersebutlah yang lebih mulia, yang paling mulia. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW perbandingannya bukan dengan umat hadirin, tapi perbandingannya dengan para nabi. Sejak Adam sampai Isa, sampai seluruh manusia hari kiamat nanti, Pak, gak ada satupun yang bisa menyamai Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu faqa an-nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin, mendahului baik perangainya zahir ataupun batinnya. Nabi Muhammad lebih unggul. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Cuman hujan hadirin, jadi bu tenang petenang. Cuman hujan. Hujan ini nanti akan jadi saksi, akan jadi saksi. Janojen ngene ngaji pengajian, janojen pakun ngaji, itu akan jadi saksi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita ambil contoh ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganteng Nabi Muhammad hadirin, paling ganteng manusia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Yusuf seperti apa Bib Yusuf? Nabi Yusuf seperti apa? Ketampanan Nabi Yusuf tidak sebanding dengan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf itu bu, saking ganteng Nabi Yusuf sampai Zulaikha seorang istri daripada salah satu menteri di saat Nabi Yusuf ada di zaman itu, terpikat kepada Nabi Yusuf. Bahkan perempuan-perempuan itu saat bertemu dengan Nabi Yusuf ngombi buah hadirin, tebang ngombi buah. Maka yang dikupas bukan lagi buah, tapi jari jemarinya. Keneng todi lo ikresah, saking nikmatnya memandang wajah Nabi Yusuf. Sampai di dalam kitab Syama'il diceritakan, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menceritakan, Pak, saking gantengnya Nabi Yusuf itu, orang penduduk Mesir pernah kemarau 4 bulan. 4 bulan kemarau, tidak turun air hujan dan tidak pernah panen. Jadi kenapa selama 4 bulan bertahan hidup? Karena sebab setiap mereka lapar, melihat wajahnya Nabi Yusuf, laparnya hilang. Tetiman pada sekelaparan, sarang ring sepone bakta kecompong Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, kami sudah kelaparan, mau meninggal dunia. Ya, maka ditampakkan wajahnya Nabi Yusuf, laparnya hilang hadirin. Lain Pak, lain. Ki, menengeli panjenengan Pak Lastari ada ki buru gula, lapar boleh Pak. Gula gunda Pak, begitu. Beda kelaparan gak jadi. Sampai 4 bulan mereka makannya cuma melihat wajah. Sebanding dengan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak ada secuil bukunya. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mon prosentase misalkan 100% kegantengan, 50% ke duna Nabi Muhammad, sekemi persen ke duna Nabi Yusuf, sekemi persen itu kabit Adam sampai hari kiamat, sampai depak ke tanah merah keman-keman. Ya, 25%. Artis-artis yang ganteng-ganteng itu cuman meloh daripada 25% terakhir hadirin. Dibagi sedunia, tapi 50% khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian di dalam mahallul qiyam, ketika sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami anta syamsun anta badarun anta bakaja anta wa ghali anta mis suduriyana.
salawatullah anta samsun anta nurun anta anta misbahu suduriyana. Tadi diceritakan fatasal arsyu taraban wastibsyara, panjenengan epakon ahayal saat Nabi Muhammad akan lahir, arsy-Nya Allah Ta'ala bergoncang, makhluk yang bernama kursi bertambah wibawanya, malaikat berdiri menyambut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadli. Saat ibunya melahirkan gak merasakan sakit sedikit pun. Bahkan saat Nabi Muhammad lahir, sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru. Ini saat Nabi Muhammad lahir, bagaikan badru fi tamamih, bercahaya hadirin. Sujud Nabi Muhammad, gak nangis, bertahmid, bahkan bercahaya. Asy-Syaffa, istri daripada Auf, ibunda Abdurrahman ibn Auf, saat menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad, beliau mengatakan, Nabi Muhammad ka'annahul badru fi tamamih, saat dilahirkan bersih, gak ada darahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan bercahaya, ka'annahul badru fi tamamih, cahayanya itu sampai tembus ke Rum, ke negeri Roma hadirin. Itu dilihat langsung oleh Syaffa, salah seorang sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW, yang putranya kemudian menjadi mempunyai anak yang bernama Abdurrahman ibn Auf. Nah hadirin rahimakumullah, digambarkan sama Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, panjenengan mon hadir molot rasa akin nyambut Nabi Muhammad. Anta samsun anta badru, Nabi Muhammad, engkau bagai matahari Nabi. Bayangkan hari, bagaikan bulan Nabi. Begitu. Karena memang Nabi Muhammad wajahnya itu bercahaya, gak ada yang lebih tampan dari Nabi Muhammad. Makanya para pemudi-pemudi, perempuan-perempuan yang masih muda, ya, kalau memang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, ngaku cinta kepada Rasulullah, siapapun, maka yang diidolakan adalah Nabi Muhammad SAW. Gak lagi majang-majang fotonya artis-artis. Di HP-nya saya pajang artis Korea, saya pajang artis sinetron ahli-ahli neraka. Tapi yang dipajang adalah Qubbatul Hadra. Sampai ada satu onta hadirin, begitu ketemu Qubbatul Hadra, ontanya ini tadi bergoyang-goyang. Kenapa? Di dalamnya terdapat Nabi Muhammad SAW. Wa tilkal qubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahe. Onta yang berjalan bertemu dengan Qubbatul Khadra, langsung badannya bergoyang-goyang. Kenapa? Bahagia karena akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah kita juga begitu. Setiap hadir maulid, dari maulid tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tujuannya untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu, saat hajjatul wada, Nabi Muhammad kumpulkan para sahabatnya. Hei sahabat, ala qad ballaghtukum, bukankah aku telah sampaikan kepada kalian wahai sahabat? Bala ya Rasulullah. Nabi Muhammad sudah menyampaikan semuanya, mulai dari halal, haram, makruh,
mubah, semua sudah diajarkan sama Nabi Muhammad. Hak kita sudah diberikan oleh Nabi Muhammad. Hak kegula sarang panjenengan ampun parengake sarang Nabi Muhammad. Hukum halal paring oneng, hukum haram paringi oneng. Hukum napa pain sampun sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedapak kegula sarang panjenengan hadirin. Tinggal kita memberikan hak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kita menjalankan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekilo tomana bajang seki terbiasa lo akodungan angkui kodungan tutup auratah Habib sobung senapsu ke abdina Habib coba abdina ampun tuah pun lo usah akodungan bukan karena nafsu atau tidaknya tapi karena perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 madhab hadirin semuanya sepakat bahwa anggota tubuh perempuan itu adalah aurat semuanya. Cuman perbedaan antara wajah dan telapak tangan. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal jami'a badanihi aurat, seluruh anggota tubuh perempuan itu aurat. Kalau Malik sama Hanafi kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Jadi yang masih belum pakai kerudung pebunga Nabi Muhammad kangkuin apa panjenengan mare bisa oleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakeduan putra, sakeduan anak bini pemasok ke pondok, pemasok ke pesantren kangkuin apa melanjutkan misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seki pakuna kedua riba, hutang-hutang yang penuh dengan bunga, riba sifatnya tuli pemareh atau obat ke Allah Subhanahu wa taala. Dolim, memutus tali silaturahim, sambung hadirin rahimakumullah. Hati-hati, orang yang mutus tali silaturahim itu dikatakan qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim sesekut kersokeran, Bu. Soker lo pak sapaan ya, memutus tali silaturahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam matinya terlaknat meskipun mati di tengah-tengah Ka'bah. Qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Nah hadirin rahimakumullah, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi karena terbatas waktu dan hujan juga ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi satu motivasi untuk kita semua bersama-sama menambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, sehingga kita pulang dari tempat ini, pulang rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad semakin bertambah. Rasa cinta kita semakin sekut ngelakoin maksiat atau usai daripada tempat ini, sehingga kita semua ditakdir mati dalam keadaan husnul. Nah, maka bersamaan dengan turunnya hujan ini, ayo pakhoso atua ke Allah Ta'ala, kita minta kepada Allah. Termasuk salah satu mustajabut doa itu hadirin, saat kita berdoa bersamaan dengan turunnya hujan. Hujan turun, kita doa kepada Allah Ta'ala. Nah ini dikatakan bahwasanya saat-saat itu adalah saat-saat istijabah. Makanya mumpung hujannya belum selesai ya, kita doa kepada Allah Subhanahu ya Pak ya, kita minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, dengan berkat majelis pada sore hari ini ya Rabb, jangan pulangkan kami dari tempat ini kecuali Engkau telah berikan hidayah kepada kami, kecuali Engkau berikan inayah kepada kami. Allahumma ya Allah, kami memang pelaku maksiat ya Allah. Saya sering maksiat ya Allah, saya sering tidak sholat ya Allah, saya sering buka aurat saya ya Allah, saya sering jauh daripada apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Maka detik ini juga kami memohon ya Allah, robah keadaan kami ya Allah.
Mungkin kalau Engkau takdirkan kami wafat sekarang ya Allah, naudzubillah, mati kami dalam keadaan su'ul khotimah, jangan ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Di tengah kemaksiatan kami, di tengah kedurhakaan kami ya Allah, jadikan kami sebagai seseorang yang wafat, lisan kami mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, istri dan anak-anak kami ya Allah, jika Engkau takdirkan kami wafat, kami titipkan agama, akidah, bahkan syariat Nabi Muhammad di dalam diri mereka ya Allah. Jangan Engkau takdirkan kami mati ya Allah, ternyata anak kami menjadi pecandu narkoba, jangan ya Allah. Kami tidak akan mampu saat kami di dalam kubur, ternyata anak kami menjadi pelaku maksiat, jangan ya Allah. Saat kami di dalam kubur, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah, jika Engkau takdirkan kami mati lebih dulu ya Rabb, jadikan istri kami sebagai istri yang salihah, sebagai ibu yang amanah, sehingga saat kami wafat, istri dan anak-anak kami tetap berada di jalan Nabi Muhammad SAW. Allahumma la taj'ali dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini satu hal sepaling mesompak ate abdina ya Allah. Jadikan kami sebagai seseorang yang selalu bahagia terhadap apa yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah, orang tua kami, bapak ibu kami yang sudah berada di dalam kubur ya Rabb, lapangkan kuburnya ya Allah. Jika saat ini dalam keadaan Engkau siksa ya Allah, maka detik ini juga kami memohon kepadamu ya Rabb, berikan kebahagiaan di dalam kuburnya. Terangi kuburnya, lapangkan kuburnya, bahagiakan di dalam kuburnya. Kami tidak akan mampu ya Rabb saat kami masuk ke dalam barzah, ternyata menemui bapak ibu dalam keadaan Engkau siksa. Jangan ya Allah, jangan ya Allah, jangan ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami di Telaga Kausar bersama Nabi Muhammad SAW yang masih hidup ya Rabb, yang masih hidup ya Rabb. Panjangkan umurnya fi ta'atik, di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jika Engkau takdirkan untuk wafat, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga guru-guru kami ya Allah, kiai-kiai kami, ulama-ulama kami. Detik ini juga kami memohon kepadamu ya Rabb, panjangkan umur mereka, bahagiakan mereka di dalam sisa usianya, jadikan mereka mudah di dalam dakwahnya, berikan kesehatan kepada badannya. Jadikan kami sebagai seseorang yang selalu membantu mereka, para kiai-kiai kami ya Allah. Ya Rabb, para santriwan dan santriwati kami, jadikan mereka sebagai penerus Nabi Muhammad. Jadikan mereka sebagai penerus Nabi Muhammad. Jadikan mereka sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, berikan kesabaran kepada para gurunya, berikan kekuatan kepada gurunya, berikan ketenangan kepada guru-gurunya, sehingga mereka tetap mampu membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wakrimna wa la tuhinna, wa'tina bila mihna birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in was-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin hadirat rahimakumullah, apa yang saya sampaikan apabila ada yang menyinggung hati, saya minta maaf ya, sehingga pulang dari sini pahala saya semakin banyak, pahala panjenengan semuanya juga semakin banyak ya. Sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Oh ya, satu lagi pesan Bu, jangan dilakukan ya tadi ngasih sapu ke alamat lo masuk suar. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.